apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang kakek di Kabupaten Ogan Ilir dirampok dan dihabisi nyawanya oleh 3 rekan sesama buruh kebun tebu. Kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir digeledah petugas Kejaksaan Negeri terkait kasus korupsi dana hibah 7 miliar rupiah. Polisi larang sepeda listrik dikendarai di jalan raya. Informasi pertama, pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pria di Desa Sentul, Kabupaten Ogan Ilir akhirnya diringkus polisi. Mereka adalah 3 orang buruh bekerja di kebun tebu yang sama dengan korban. Motifnya, mereka ingin menguasai uang milik korban. Agus Aliansan, M. Rizky Wahyudi, dan seorang remaja berinisial P dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Ilir pada Senin kemarin. Mereka adalah pelaku pembunuhan sadis yang menewaskan seorang kakek berusia 65 tahun bernama Jamil. Polisi meringkus ketiganya di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Ogan Ilir. Para pelaku yang merupakan rekan korban sesama buruh di kebun tebu ini nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai uang milik korban. Ketiganya lalu mengatur siasat untuk merampok korban. Namun karena melawan, korban pun dibunuh secara sadis. Tersangka Agus menyuruh tersangka Rizky dan Putra melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Mana mereka menggunakan barang bukti yang ada di sini adalah pisau, pisau yang digunakan untuk menusuk korban. Harto Pak Tua itu. Duitnya tadi, Pak. Waktu kapan kamu nyunggu duit itu? Waktu dia mampir di rumah itu, waktu dia nak apa? Beli HP. Dia nak beli HP itu. Lanjut. Lagi ngomong lah sama ini kan. Adalah Niat langsung. Bukan di mana transaksi? Di lokasi di mana? kejadiannya. Transaksi kamu tuh? Transaksi ya. Ada duit itu. Di rumah kos-kosan kamu tuh ya, Bedeng. Bedeng kami. Sebelumnya jasad korban Jamil, 65 tahun, ditemukan warga di sebuah kebun tebu di Rayon 2 Desa Sentul, Kabupaten Ogan Ilir pada 31 Oktober 2022 lalu. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas jeratan di leher dan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal perampokan disertai pembunuhan yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkoba senilai miliaran rupiah. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil ungkap kasus penangkapan jaringan narkoba di wilayah sekitar Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. 7 kg ganja dan 5 kg sabu-sabu dimusnahkan. Namun sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Puslap 4 Mabes Polri Palembang. Langkah ini dilakukan untuk melihat keaslian kandungan yang ada di dalam barang haram tersebut. Pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara dicampur air deterjen dan dihancurkan dengan menggunakan alat blender. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses pemusnahan disaksikan banyak pihak, termasuk 3 tersangka pemilik barang haram tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku telah 3 kali melakukan pengiriman narkoba dari Bukit Tinggi ke Sumatera Selatan. Dia berhubungan dengan langsung dengan bandar yang ada di sana, di mana di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya ini, kalau nggak salah 2 kali. 3 kali dia. Jadi 3 kali jumlahnya cukup besar kan. Jadi kalau kita katakan dia hanya beli untuk memakai sendiri kan nggak mungkin. Ya. Jadi ini saya anggap dia adalah sebagai kalau dikatakan bandar yang duduk di Oku gitu ya. Bandar di Oku, tapi sementara agentnya daripada bandar yang ada di Bukit Tinggi.
Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus penangkapan pengedar narkoba jaringan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan yang akan diedarkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Para pelaku dijerat dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, hukuman seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan penggeledahan di kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir terkait kasus korupsi dana hibah yang telah merugikan negara sebesar 7 miliar rupiah. Kini Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus ini. Satu persatu ruangan yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir digeledah sejumlah petugas dari Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir pada Senin kemarin. Penggeledahan yang berlangsung selama 2 jam ini disaksikan langsung oleh Lurah Indralaya Indah. Penggeledahan untuk mencari bukti berupa dokumen dana hibah dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019-2020. Diduga dana hibah tersebut telah disalahgunakan sehingga negara pun dirugikan sebesar 7 miliar rupiah. Menurut pihak kejaksaan pada penggeledahan ini disita sebanyak 46 dokumen penting terkait dana hibah. Pelaksanaan penggeledahan kita menyita 46 dokumen dan dihadiri oleh lurah dari Indralaya Indah dengan Pak Hamid yang menghadiri dari pihak pemerintahan untuk penggeledahan ini. Kita menetapkan 3 orang tersangka, habis itu kita langsung meminta izin untuk penggeledahan Bawaslu. Sudah diteken tanggal 4 November dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir saat ini telah menetapkan 3 orang pegawai Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagai tersangka atas kasus dana hibah ini. Mereka adalah Aceng Sudrajat, Herman Fikri, dan Romli. Meski demikian, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir belum melakukan penahanan terhadap ketiganya dengan alasan masih akan melengkapi berkas-berkas perkara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Mahalnya harga kedelai impor berimbas kepada penjual tahu tempe di pasar tradisional 10 Ulu, Kota Palembang. Omset mereka kini turun hingga 25%, sebab mereka masih menjual tahu tempe dengan harga lama, sedang harga kedelai impor masih tinggi. Tingginya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku pembuatan tahu tempe berimbas kepada penjual tahu tempe di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Agar usaha mereka bisa terus bertahan, para pedagang di pasar tradisional 10 Ulu tidak menaikkan harga jual tahu tempe di pasaran. Mereka tetap menjual tahu tempe dengan harga lama. Tidak ada pilihan bagi pedagang, karena jika harga tahu dan tempe dinaikkan, mereka khawatir akan sepi pembeli. Di pasar tradisional 10 Ulu, satu bungkus tahu dijual dengan harga Rp4.000, sedang satu papan tempe berukuran besar dijual dengan harga Rp5.000. Kabarnya per kilonya tuh naik 1.000 dari 1.000. Jadi otomatis itu mengecil. Kalau misalnya harganya ya biasa, agak kecil dikit, tapi harganya tetap jual tak lama pula. Harganya stabil ya, tapi Kalau dinaik itu tidak galak beli itu. Mahalan. Pemerintah tolong Pak, bantu tolong diturun nih harganya dan kita pedagang bisa lancar jualannya. Tingginya harga kedelai impor yang mencapai Rp13.000 per kilogram menyebabkan omset pedagang tahu tempe turun hingga 25%. Penjual tahu tempe berharap harga kedelai impor dapat kembali normal agar mereka dapat bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.